untuk mengenal mesin dan mengenal mesin. Dan kemarin ada kenyataan, sekarang saya lanjutkan. Oke, kemarin pada ini juga udah info untuk bagian-bagian mesin. Kayak ini head, ini ada lensa 50, lensa 5 dan indicator focus. Ini emergency stop ini mungkin untuk pada saat keadaan itu mesin tidak kontrol. Jangan gampang nginden. Setelah nginden dia langsung naik ke posisi awal. Tiba-tiba dia naik ke atas. Kenapa keadaan itu bisa terjadi? Karena untuk bergerak ini kan ada motor dengan encoder. Untuk kemungkinan encodernya dia nggak bisa membaca di nol. Tidak ada masalah di encoder. Dan mesin ini juga untuk pembebanannya pakai washer. Jadi yang ukur kan HP1 berat 1 kg. Nah itu yang ukur nanti di sini ada washernya. Jadi kita dalam semua beras 1 kg, 1 kg. Opsinya berapa? Washernya yang ini berapa opsi? Ini opsinya dia udah hermetik Pak. Jadi masih masuk range untuk pembacaan sampai 0,0 sekian. Jadi tadi bisa dilihat Pak. Nah ini on off-nya di belakang sudah dikasih tahu ya Pak ini. On. Ini sebenarnya. Karena loadnya tergantung dari maksimum mesinnya. Nah ini dia sampai 0,01 maksimal itu sampai HP 60 kg. Satu jalur ini. Nah itu maknanya 0,01 itu gimana? Sampai 60 itu. Dia dalam satuan tertentu ataukah bagaimana? Misalkan satuan Newton atau satuan kilogram atau apa? Kilogram. Oh, kilogram. Nah, kalau hardness itu misalkan HP1 berarti HP dengan pembebanan 1 kg. Okay. Jadi kalau HP 0,1 berarti pickers dengan pembebanan 100 gram. Iya. Iya. Terus kalau 60 kilo berarti 60 kg. Nah, itu nanti tergantung Bapak nanti mau tesnya di HP berapa. Iya. Dan untuk kalau untuk yang 0,0 ini biasanya dia untuk micropickers. Jadi buat lapisan kayak boom kayak gitu itu bisa. Kita memilih itu apakah ada panduannya di sini, ada helpnya. Misalkan kita materialnya nggak tahu ini ya. Dia bagaimana cara membuatnya kita nggak tahu, kita mesti beli kan. Beli kan kita kadang-kadang nggak tahu karena tokonya sendiri nggak memberikan spek, misalkan. Dia ada coatingnya atau dia mengalami pengerasan, hardening atau mengalami quenching dan sebagainya. Itu gimana nanti kita memutuskan memilih opsinya di sini pembebanannya ini? Itu Bapak harus punya standar. Standar untuk pengetesan picker. Jadi misalnya pickers kan ada standarnya tuh ASTM berapa. Nah itu nanti di ASTM itu dia ada metal ini pengetesannya dengan pickers ini. Oh, gitu. Di sini nggak dikasih? Ya. Oh, panduannya nggak dikasih. Software nggak ada Pak. Oh iya. Karena itu ada di standar. Iya, kadang-kadang kan di helpnya itu kan ada PDF, ya kan PDF lah semacam itulah.
Kadang-kadang di situ disebutin, misalkan material ini, ya ini misalkan aluminium, ini adalah baja mild steel, ada yang HSS misalkan, dia ngikutin ini. Misalnya Pak Dedi titipin dokumen ya? Ada Pak, katanya tapi mau dikasih file dokumennya. Kalau yang sudah di print sudah ada itu apa namanya label untuk bahan. Iya. Material bahan, enggak. Sudah ada, cuman katanya mau dikasih filenya nanti kalau sudah pelatihan lagi seperti itu ya. Oh gitu. Oke. File soft copy-nya. Soft copy-nya. Nah itu ada Pak. Ada tampilnya. Ada hard copy dan soft copy yang itu nanti bisa ditempel di sini Pak. Nanti ada apa namanya, ada panduannya. Iya. Ya. Sampai sekian itu juga ada kayaknya kalau nggak salah ada tabel konversinya ya. Dan kayak benar. Ya, jadi dari apa sampai 1 itu dikonversi ke HRC itu berapa? Iya. Soft copy-nya nanti bisa minta gitu Pak. Oh bisa nanti dikirim nih Pak. Ke email. Iya ke email. Oke, baik. Silakan lanjut. Ya, ini lanjut. Ini kalau untuk pengetesan ini Pak ada spesimen. Jadi Bapak kalau mau bikin spesimennya ini single spesimen, series measurement. Nah kalau single measurement itu Bapak pengetes satu didapat hasil seperti itu. Kalau series itu nanti Bapak bisa banyak. Kalau series itu kita nyeting jaraknya enggak? Dia kan harus, kalau series itu kan titik-titik begitu ya. Itu kan ada jaraknya. Apakah dia otomatis atau bisa kita setting? Misalkan dia lurus atau dia zigzag. Kalau series itu kita setting. Bapak setting sendiri jaraknya. Cuman untuk mesin ini, untuk series ini nggak support. Ini memang karena biasanya info itu untuk pendidikan software dibuka semua Pak. Makanya ini ada. Tapi di pembelian alat ini hanya single aja. Single. Oh, single measure. Jadi sebenarnya ini untuk pengetahuan aja. Iya. Single. Ini kalau misalkan Bapak mau load sampel, misalnya Bapak udah pengetesan ya, Bapak mau load di save, load, nanti kalau mau di load lagi ini muncul di sini listnya. Seperti board, Bapak pilih meter. Nah, ini meter. Yang grup itu juga nggak support ya? Enggak Pak. Nggak support ya. Oke. Default aja ya. Nya fiters, ininya pakai yang auto, terus ini 0,1. Ini Bapak set sampelnya, nama sampelnya Bapak ketik. Ini untuk atur fokusnya Bapak ini tinggal klik touch. Touch ini di enter itu turun. Nyentuh. Sampai nyentuh. Ya, nyentuh kan dia naik lagi. Dia ngukur anunya apa namanya? Jarak kayak defaultnya itu ya. Jadi dia kayak kalibrasi gitu kan, dia nentukan berapa nanti ininya kan ya. Jadi Bapak nggak perlu atur manual fokusnya. Atur manual juga bisa, Bapak tinggal ini pindah ke sini. Nanti tinggal di adjust. Iya. Oh. Untuk yang
apa penyiapan spesimen itu mesti mengkilap kayak gitu ya untuk menghasilkan hasil yang optimal gitu. Iya Pak. Karena harus Mesti dipolisi. polisi. Iya. Jadi polisi. Rata dan halus gitu. Iya. Karena kalau spesimennya nggak rata, nanti di sini munculnya itu apa namanya? Ada lubang-lubang hitam Pak. Karena Vickers itu kan yang diukur diagonal. Ujung sini sama ujung bawah itu berapa? Iya. Nah kalau pas di ujung sini ternyata ada hitam-hitam gitu, nah dia jadi nggak ngebaca nih ujungnya gimana. Kenapa Vickers itu harus dipolis? Polis. Iya. Makanya biasanya kalau di factory gitu dia bikin polis di mold pakai resin. Nah sampelnya di tengah itu polis. Iya. Iya. Iya, iya Pak, saya boleh sih. Kenapa sih? Kita nggak punya kita simbolisnya. Belum. Yep. Batu hijau Pak. Masih juga hanya mengkilap aja itu rasanya nggak ada apa-apa. Ya karena kalau nggak rata juga, kalau permukaannya nggak rata, itu nanti yang masalah diameternya Pak, diagonalnya. Startnya di mana? Oke, itu kan permukaannya. Ini yang permukaannya halus seperti ini aja, dia seperti ini Pak, tampilannya. Jadi kalau yang nggak rata biasanya nanti lubang-lubang ini lebih gede Pak. Nah ini kalau misalkan ini aja, kalau misalkan V-nya ujungnya di sini, nanti dia otomatis bacanya yang ujung sini. Oh, di luarnya jadinya. Iya, harusnya dia lebih dekat, jadi keluar. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena nanti ini setelah tes, Bapak bisa ukur manual. Misalkan Bapak udah diukur otomatis nih, di sini otomatis kebaca. Ternyata di sini ada hitamnya gitu. Nah menurut Bapak bukan itu titiknya, harusnya di rada ke bawah. Itu Bapak bisa geser dari sini. Manual. Iya. Yang ini gambar ini bisa di-share nggak ini? Ini. Yang ini. Yang yang ini nanti setelah diinden dia bisa langsung nge-share Pak. Oh. Tapi di klik image itu nggak terekod ya? Misalkan diklik, nah klik nggak bisa. Bisa. Oh nggak bisa. Atau Anda mungkin pakai print screen Pak. Print screen ya nggak bisa. Ini nanti bisa di zoom Pak. Ini bisa. Tapi saya saranin pakai zoom 1 aja. Jadi dia normal. Kalau zoom 2 dia kan ada besar. Maka nggak fokus ya. Lebih tidak fokus ya karena iya. Karena kan zoom besar. Iya, karena itu nggak menyesuaikan. Iya. Zoom besar harus lebih dekat ya. Fokusnya tidak bisa diatur nggih Pak? Ya. Fokusnya tidak bisa diatur. Kalau misalkan Bapak mau ngetes pakai, tadi kan zoomnya di sini Bapak milih sendiri nih. Bapak pakai otomatis. Bukan optik ya Pak? Dia pakainya zoom 1. Nggih. Tapi kalau Bapak mau ngatur zoomnya sendiri, Bapak klik ini, nah nanti Bapak pilih zoom mau zoom berapa. Oh. Tapi misalkan Bapak pilih zoom 2, Bapak terus pindah lagi ke zoom 3. Nggih. Jadi pasti fokusnya nggak berubah lagi. Karena awalnya Bapak udah milih zoom 2. Zoom 2. Oh, nggih. Kembalikan auto zoom 1. Sebenarnya zoom ini fungsi nanti kalau buat manual Pak.
berbanding Ya, satu gitu Pak. untuk ngeliatin apa sudutnya itu Sudut. di mana Oh, tempatnya gitu. Sekarang kita coba running. Nggak dibalikin dulu itu ke Iya. indentnya. Ini nanti begitu kita start, make sure di sini Bapak perhatikan ini ada perintahnya Pak. Swivel to Vickers. Oh itu Ya, berarti ini harus diputar ke Vickers. manual ya. Iya. Setelah itu Bapak klik. Oke. Dia jalan ini. Selesai. Dan dia swivel ke objektif dengan berbagai. Itu hasilnya Pak. Ini sebenarnya bisa setelah ini bisa dipilih nggak? Yang pilih apa? Manual. Ini berarti sudah teridentifikasi. Udah Pak, udah terlimitasi, sudah terukur, ini hasilnya 199. Jadi HP 0,1 rasanya tuh sekian. 199 Ya. HRV ya. Bukan. Apa HRV? HP. HV ya. Iya. Vickers ya. HV. Vickers. Jadi sebenarnya kita bisa memilih lokasi mana yang mau kita ini ya. Indent. Waktu, ya. Bisa. Geser-geser manual. Nanti nih karena waktu kita posisi ini Bapak bisa geser. Ya pilih. Oh. Pilih. Titiknya tuh nggak pas tengah tuh, nggak selalu pas tengahnya. Kenapa? Garis itu kan ada garis hijau. Iya. Ya, titiknya nekannya tuh nggak pas selalu tengah garis hijau. Ini hanya untuk setter Pak. Karena nanti ini kan manual ya, ini Iya. bisa digeser nih. Iya. Jadi kalau Bapak nempatinnya nggak pas, dia bakalan ada geser. Dia nekannya tuh pas selalu di tengah. Nekannya tetap pas di tengah, cuman karena ini di apa namanya lensanya nih Bapak dorong, kalau dorongnya rada kenceng, ini geser. Kalau ini kurang rada tekan, ini rada kurang ke sana. Tapi yang penting dia masih ada dalam area ini. Tapi misalkan Bapak kegesernya ini waktu mindahin apa lensanya ini ternyata ujungnya ada di sini. Nah itu dia nggak bisa kebaca. Posisi penggeraknya itu kuasa tuh nggak bisa diposisikan standar tengah itu nggak bisa. Ini memang begini Pak. Nggak ada kancingnya ikut gitu ya. Ini ada kancingnya, klep. Ada. Makanya kalau sekali aja gini, klep, udah. Jangan kalau digeser lagi dia keras. Karena dia cuma apa? Kayak ball bunga Pak. Jadi bola ada pernya, nah itu tuh dia masuk gini. Klep. Nah, tapi kalau Bapak geser dia bisa gerak. Kalau yang geser sebenarnya spesimennya atau Apanya? mau nyari tempatnya. Kalau mau nyari tempatnya, Bapak ininya spesimennya Pak. Karena kalau lensanya yang Bapak geser, spesimen yang nggak di apa geser, dia titiknya ya tempat itu juga. Jadi kita terakhir. Boleh. Memang ini kan makanya kemarin itu belum selesai karena biasanya kita setelah training masing-masing user nyoba pengetesan. Ini setelah ini kita risal. Nah ini nanti yang save itu ini Pak, Itu ya. gambar ini. Ini Ukurannya ada ya berapa panjangnya, diagonal, vertikalnya ada. Ini, Pak. Itu ya. Sama, Itu. ini Pak. Ini di
apa namanya, diagonal 1 30,5 mikron, diagonal 2 30,6 mikron. Bisa dihitung. Iya. Ya kalau bisa Bapak punya mikrometer apa? Mikro yang glass scale itu Bapak bisa ukur. Nah, biasanya kita kan modelnya itu kan kalibrasi mencocokkan dengan teori dengan Gitu. Nah, ini kan kalau kita tahu ukurannya yang vertikal sama diagonal dimasukkan rumus nanti ketemu. Iya. Bedanya enggak? Iya. Oh, Mahasiswa gitu. Mas belum Biar ada kerjaan mereka nanti. Nah, itu berarti lah sedikit ya. Jadi kalau ada angkanya kan bisa kita masukin. Iya. iya. Itu ada diagonal 1, diagonal 2 sama diagonal. Yang diagonal itu yang apa? Diagonal 1, diagonal 2 itu diagonal 1, diagonal 2. Terus yang Diagonal ini rata-ratanya, Pak. Oh, rata-rata. Satu horizontal. Iya, Pak. Ini di history gitu ya. Nah, itu. Ini hasil resultnya. Excelnya ini bisa diekstrak, artinya bisa Ekspor. iya diekspor. Bisa, Pak. Ini Bapak Oh, ekspor. Oke. Ini Oke. data ekspornya. Iya, Ini iya. Masuk filenya. draft ya. Oh iya, oke. Penting itu. Datanya bisa dimodif nggak? Nggak bisa ya? Hah? Data apa dia tuh ngeluar Hasilnya? rumus di hasil paten. Kalau Excel bisa. Bentuknya ini apa nanti kalau sudah diekspor? Kalau di ekspor ini bisa ke Excel, Pak. Oh, kalau Excel bisa. Bisa kalau Excel. Ini Soalnya ada yang program Excel tapi dia protect Pak. Nah, ini nggak tahu ini. Excelnya Excel. bisa di semua Excelnya bisa diedit. Bisa Kalau diedit? Excel mah bisa diedit. Bisa diedit. Yang nggak bisa diedit itu PDF. PDF. Oh, Kalau PDF itu udah plot. Kecuali diekspor dulu lagi ke Iya. Excel itu baru bisa diedit. Iya. Soalnya ada yang itu Pak, tipe model memang dikunci. Seperti apa? Saya pernah ngalamin di fingerprint, dia ngakses masuk ke Excel, cuman tidak bisa diedit, diprotect memang. Seperti itu. Biasanya di apa Excelnya masuk nanti di settingannya itu ada Di unlock ada- gitu ya Pak? Iya, di unlock. Nah, Bapak tinggal pencet centangnya. Oh, Data yang tersimak di sini apa aja Pak? Selain diagonal Ini sama hardness-nya, Pak. sama atlasnya. Iya, ini kan diagonal 1, diagonal 2 rata-rata, terus ini hardness-nya, Pak. Ini hardness value-nya sama yang pasti ininya apa metodenya. Iya. Iya. Kita pakai indenternya berapa Pak? Berapa derajat? Pickers itu aduh ada tentunya lagi apa dokumennya Standar. standar. Kalau Standar. Pickers itu dia ada 136 standarnya, kalau. makanya ada sertifikat identernya. Jadi sudutnya itu berapa? 136. Tahu pressure-nya? Gaya yang diberikan P ini Kalau daya yang diberikan ini, Pak, ada di 0,1 0,1 kilo Iya. kilogram. tertera di dulu. Ya, Tertera di dulu. iya. Yang tertera Iya. 0,1 iya. Kita milih yang pertama itu. Iya, yang pertama. Silakan dengan jenis materialnya itu. sesuai spesimennya gitu. Berarti kedalaman bisa dihitung. Kalau sudutnya tahu. Iya. Coba diekspor. Saya ingin tahu anunya apa? Formatnya apa nanti? Bentuknya ekspor itu. Terserah lah, di C boleh, di D. Drive-nya ada berapa ya? Ada dua kayaknya. Ada di D. Yang ada Ada D. direktorinya ada D. Kalau ada di D aja kalau nggak ada D. Kayaknya belum. Ada di Oh, iya. local disk. Desktop ya dokumen itu aja. Coba kita filenya trial misalkan file name-nya. Oh, Saya ingin gitu. tahu formatnya apa dia. Mau. Oh, Dokumen. Tadi nggak bisa semua ya, nggak bisa satu. kalau mau semuanya sini, Pak, Nggak di blok, di blok. misalkan di blok. Oke, respon.
ini harus di blok. Nantinya dokumen edit, dokumen kosong. Ini nggak bisa diminimas ya atau diinikan ya. Nanti misalkan seandainya ini copy manual gitu kan, seandainya misalkan di blok gitu. Polishing nih, polishing mesin. Jadi bisa. PDF-nya ini loh. PDF-nya. Kalau Excel-nya bisa ya. Mungkin berubah apa? Oh, nah ini diagonal dengan HP satu ini habisnya. oke, ini gimana tadi Pak Ani? Ini Gimana caranya tadi?
caranya nih, apa namanya? Nah ini bapak ke setting, terus bapak ke report export editor, Setting. Kemudian terus ke export editor, export editor. nah, terus bapak ke adjust export. Terus Iya. Ini bapak pilih Excelnya, oh, Excel, ini ada XS, ada Excel X yang baru. Mana? Terus ini export list. Export list ini kolom data yang nanti bapak mau ekspor. Jadi bapak pilih apa aja sih. oke. Nah ini untuk ngatur posisi juga nanti bapak bisa Bisa. terus. Ya, Bisa misalkan di bapak switch gitu ya. misalnya harusnya bapak maunya di depan. Ah, oke. Ah, Hmm. terus setelah hardness bapak mau display method. Method baru digunakan. Ini bapak bisa. Kemudian Bapak oke. Checklist tentang Setelah itu bapak pilih story. Jadi bapak klik yang mau di export. Dan bapak export. kalau mau semua tinggal di blog ya Pak. Ya, kalau bapak mau semua ini tinggal di Control All. Bapak export. Jadi kalau bapak misalkan ini ya datanya, ini data udah nggak perlu nih bapak simpan kan. Ini bapak blok, bisa bapak delete all. oh dia tahu ya. Oke. Kalau udah nggak ada, karena nanti ini numpuk pak banyak. Iya, iya. Jadi Banyak. ya nanti di sini muncul barnya, jadi bapak bisa scroll ke bawah nyari datanya. Nah kalau bapak pikir oh udah susah nih, wah nyarinya ribet, jadi tinggal di Di-clear aja ya. delete. Ada lagi nggak pertanyaan pak? Kamu coba? Boleh? Boleh? Tapi apa tentuin ininya dulu ya, posisi mulai dari awal ya? Keluar dulu ya? Boleh pak? Keluar berarti Setting, exit. Wah ini guys. Oke, kemudian ini ya. Iya pak. Terus ya. Klik 2 kali. Oke. Ini sampai berapa tahun license-nya? Rasanya unlimited pak, Oh, sampai lifetime ya? Iya, lifetime-nya nggak ada itu, jadi sampai Sampai nanti ada umurnya 2 tahun sudah Oh, nggak enggak. apa. Nah, ini kabarnya. Atau nanti update kalau misalkan. biasanya di Emco juga dia kalau ada rilis software baru biasanya di share di websitenya pak. Di websitenya. Ya, bapak bisa download di websitenya. Ke sini ini ya. Berarti aplikasinya ini juga di websitenya download nih. Aplikasinya kan di itu Hard drive-nya. di apa di download Pak. Ada tak Pak websitenya? Oh. Oh ini. Oh. Ini software di sini. Software yang sekarang. Oh, di situ Oh, di situ ya? Iya di flashdisk. Bisa di-clone gitu. Dan nanti kalau update, dia biasanya ada di websitenya. Bapak tinggal lihat ininya, apa namanya, serial numbernya. Di situ load sampel ya. Iya pak. Ini sudah kita pilih single measurement. Jangan load Kemudian- sampel pak. Load sampel kalau bapak mau ngajutin pengetesan. Oh, Kalau bapak baru, bapak langsung ke metode aja pak. metodenya di Iya. sini ya. Oh, oke.
Ibaratnya kita pilih ya. Iya. Karena ini materialnya sama, kita pilih yang ini ya. Ini sudah dianjurkan atau kita nyoba yang 0,2? Iya, 0,2 di sini kan Bapak nggak ada tes bloknya nih. Oh, Bapak tes bloknya itu cuma yang- HP 10, HP 1 dan HP 0,1. Oh. Ya, kalau kamu coba pakai yang HP 1 bisa nggak? Kebetulan ini sama ya, tingginya sama tebalnya ya. Nggak masalah ya. Kalau tingginya nggak sama juga nggak masalah Pak, nanti Bapak tinggal naikin. Simpan aja lah, yang itu aja dulu. Sayang ya, soalnya udah diplastikin. Iya, Yang itu aja lah. Ya di vakum soalnya. Saya itu aja lah. Yang tempat lain. Nah, 0,1. Kemudian grade sampel, bukan? Iya, sampel. Grade sampel ya. Nama sampelnya Pak. Nanti sampel, misalkan sampel 2 ya. Sampel 2. Terus save. Save. Oke, Oke. sekarang Bapak Kemudian composition. Iya. Oke. Swift indenternya. Sudah Ya, ini? Ini lagi posisi indenter. Bapak ke Dan touch Pak. oh ke touch-nya ini. Oh. Iya. Oh. Iya. Oh, sudah naik lagi. Sudah nyentuh, Sudah. kemudian Ini apa? Swivel tuh 5 kali. 5 kali yang 5 kali yang merah Pak. Iya. Ini sana ya, iya Pak. Samplasnya ya. Nah, sampai tek. Terus setelah itu Ini Bapak. centang dulu, oke. Oh, sudah. mau. Oh, mikir dia mas. Masih loading. Loading. Masih mikir dia. Sudah. Di sini ya. Kemudian Setelah itu Sudah oke. Bapak Measure. ini udah oke Hah? hasilnya. Nah, terus Bapak ke Measure. measure. Swivel to figures. Oh itu ya. Oh oke. Oke lagi. Oh, Mhm. oke. Iya, jadi Oh iya ya. karena ini manual jadi oke terus ya. Iya biar pasti ini. Mhm. Oke, play main load. Oke. Kemudian Terus sampai nanti selesai. Nanti ada bintang lagi Pak. oke, ini ya. Iya. Object lens yang dulu yang ini ya. Iya. Dulu ya. Nanti dulu kan ya. Iya. Oke, Cinta. ini hasilnya. Oke. Difokusin. Oke, sudah auto fokus. Oke, sudah. Sudah selesai. Kemudian apa ini? Result ini kan? Sudah result ya. Result History ya. Kalau nggak salah lihat. Iya. Iya. Di file yang bertuk Excel tadi. Kan di sini kalau nggak salah. Iya. sorry. Nah, kan ini kan. Oh, 1110. Ya, betul kan ini kan? Berapa nih? Diagonal satunya 30,038 nih Pak, kita lihat. 30 koma. Oh, 30,3, 30,02. Oh iya benar. Ini kan. Soalnya dia digitnya dikurangi. Iya. Kalau sudah history ini, kita kalau nggak salah di setting ya. Mana tadi? Sudah kayaknya itu cukup sekali Pak setting. Coba langsung di Save Export. copy di blok dulu. itu. Kalau ngeblok Ini. itu semua, Pak. Itu semua Iya, ya. kalau Satu kan ya. pengujian satu Di ekspor. Di ekspor. trial kasih nama, Pak. Trial 2. Taruh D dokumen tadi. Oke, dokumen. Oke. Berarti tinggal save, Pak. Ini, Pak, yang Ini nah, ya? gitu. Oke. Tinggal Ini ke kalau- dokumen. Nah, ini tidak bisa Lihatnya diminimis ya, Pak. Dari minimalisnya di mana? Kalau misalkan di apa langsung kan bisa, Pak.
Di sini ya, ya. Iya, Oke. ini ya. Oke. Nah, ini dia. Iya, Pak. CO2. Oh, tetap disimpan Tetap semua. semua. Tetap semua. Ini nggak apa-apa, bisa di-deal dari sini. Yang penting kita tahu. Ini kan ada hardness, display. Oke, ini method sebetulnya display ini. Diagonal ini rata-rata, diagonal 1, diagonal 2. Oke. Ya wis. Oke. Silakan yang lain. Fotonya belum di-save ya tadi fotonya. Fotonya nge-save fotonya. Oh iya, file foto Iya, yang fotonya. di result tadi ya. Ya, di result ya. Kita lihat Iya, di result. di result. Nah, ini Nah, ini loh fotonya. Print screen. print screen Bisa manual ya? berarti. Manual print screen. Terus buka pen. Pen, Pak. Oh, ini. Bisa nggak di kantor P, Pak? Oh, Oh bisa. iya. Tinggal di save aja berupa Si misalkan ya, kita taruh di D, kita taruh dokumen, file 2 tadi ya. Oke. Itu. Kita cek sini. Ini ya. Oke, Pak. Oh ya, oke. Oke, sip. Silakan. Mbak Oda mau nyoba? oh itu dulu. Mari, Udah yakin sama nanti. mari Mbak Oda. Di close dulu dah, Pak. Kaleknya Pak Diki atau paling tidak Pak Azama? Saya kan nggak berwenang kalau saya. Untuk penerimaan alat nanti bisa Pak Diki atau kalek Pak Diki. Pak Diki nih di kontaknya nanti. Yang Iya. nah, Langsung aja. Maksudnya dicentang. Nah, dia itu di grup 2018 itu sudah nggak ada. Single ya. Nah, ini penentuan ini sesuai ininya ya. ya sesuai spesifikasi spesimen. Harapkan habis 10. Yang ini ya 0,1 ya. HP 0,1 Position ya. position Ke touch dulu ya. touch apa enter, Pak? Bisa langsung ke measurement langsung. Measurement. Ini kan tadi Oh, touch-nya sudah ya. Berarti cukup sekali aja nih touch-nya. Kalau misal spesimennya sama atau kalau spesimennya sama bisa satu kali aja, misal ganti yang ini nanti touch lagi. Oh gitu. di sebelum Measurement pindah dua juga dipindah apanya? Posisinya. Super berani ya, suruh nyari anaknya. Sampai berita selanjutnya tadi ya. Oh, paling berlatihkan. Jakarta. Nah, itu yang ini ya. sekarang Jadi staf ahli dari Raja itu. Jakarta Raja.
Itu hasilnya. Kok beda-beda ya Pak? Apanya Pak? Hasilnya itu nilainya? Diagonalnya sama ininya Iya, ya. beda ya? Jadi 30. Iya. Kok ada perbedaan ya Pak? Itu apa penyebabnya kok? Ini Ya antara tadi Pak. Ini kan yang sebelumnya Yang tadi. sebelumnya, yang ini yang nyoba yang sekarang. Nah ini kok ada perbedaan? Perbedaan diagonalnya sampai Apa nih? ini Nilainya Pak? sepertinya ini di apa namanya, ada, coba Bapak klik. ya. Nah, Bapak lihat di slide. Ini kalau yang ada 29 seperti ini terlalu masuk, Pak. Terlalu masuk. Nah itu penyebabnya apa itu Pak? Kalau kok bisa seperti itu? Ini ya apa namanya? Kalau mesin ini kalau lagi ngetes ini nggak boleh digoyangin, Pak. Ya. Oh, Karena dia sensitif. Nggak boleh. Jadi kalau sudah running test, dia lagi nginden, Ya. udah usahakan ini jangan sampai ada yang Iya. kayak Oh gitu. ya. Iya. sekecil apapun Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Jadi Pickers getaran dari ini Iya. itu pengaruh ya. pengaruh karena dia ngukur diagonal. Kalau Bapak goyang, dia waktu dia lagi ngukur ininya nih pasti nggak dapat ya geser. Oh iya, iya. Nggak boleh. Nah kalau Bapak mendapat seperti ini, Jangan bilang. wah hasilnya nggak oke, Bapak bisa diukur pakai manual. Atur pakai manual. Ya, nah ini Bapak geser diagonal. Yang ini Pak, ya Bisa digeser ini. dipasin lagi ya. Oh, Tapi nggak boleh seperti itu. Harusnya nggak boleh ya. Terus Iya. lagi. Tidak aku. Yang penting Ambil lagi, ini ambil sampel lagi gitu. Ya, Nggak boleh. Ini kan Karena- namanya kita adjust manual kan. Iya. Nggak boleh. karena Pickers dan nickel Pickers itu sensitif Pak, sama getaran. Makanya kalau misalkan kita kalibrasi juga itu biasanya nanti ada pengecekan. Jadi di meja ini nih di sekitarnya ada kemungkinan ada vibration nggak? Benar. Misalkan di sebelah ternyata sebelahnya ada impact. Wah, itu pasti kita checklist tuh ada vibration. Karena impact itu pasti ada vibration. Benar. Getaran. Posisi mati nggak masalah, tetap bertumbuh. Nggak pengaruh. Tapi kalau Bapak bisa pastikan nggak Bapak lagi ngetes nggak ada yang ngetes speaker. Takutnya Bapak lagi ngetes speaker nggak taunya ada yang ngetes impact juga tiba-tiba. Kira-kira ini didekatkan sama apa yang bergetar gitu, nanti ini pengaruh sensitivitasnya. Enggak. Apalagi pas ada konstruksi ya Pak, pengerjaan misalkan Iya. paku bumi misalnya. Karena saya pernah dampingin kalibrator dari Zubi. Itu di antara jadi posisinya seperti ini. Nah ada ruangan lagi di sebelahnya. Nah ruangan sebelah itu lagi direnov, Oh, gitu Pak. dipukul Temboknya. itu dia nggak dapat Pak. Hasilnya jadi lari. Lari-lari gitu. Iya, pas dia diem dapat hasilnya. Ada panggil saya, itu bisa nggak disuruh diam dulu? Nggak ada Pak. Makanya nanti kalau ada password, soalnya itu ya defaultnya dia nggak ada password. Ya kalau Bapak bikin password, misalkan Bapak gampang diingat. Karena kalau setelah Bapak password ternyata Bapak lupa, nggak bisa login, berarti Bapak harus install ulang.